Kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Keluarga Sutrimo dikabarkan sempat mengungsi ke rumah saudara setelah pemakaman Sutrimo di Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Ya semestinya mengungsi atau tidak sih kita paham. Yang jelas intinya kan selang berapa hari, ada 5 harian dari Sutrimo meninggal, dia pergi ke rumah orang tuanya Sawangan. Ya mungkin nengok keluarga mungkin. Sekarang ya kelihatan lagi atau? Oh, di rumah. Sudah di rumah lagi, Pak? Iya. Hanya berapa hari itu, Pak, mengungsi? Paling sehari semalam lah. Hingga kini, keluarga almarhum Sutrimo belum menerima surat kronologi penyebab kematian. Keluarga hanya menerima KTP, uang santunan, dan surat pengantar rumah sakit. Kuasa hukum keluarga Sutrimo bilang, keluarga almarhum Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah menyatakan tidak keberatan soal dilakukan ekshumasi. Namun, keluarga juga meminta perlindungan untuk memastikan keamanan kepada polisi. Memang juga sudah menyatakan secara tertulis pihak keluarga tidak akan menolak apabila penegak hukum gitu kan akan melakukan ekshumasi. Perlindungan keamanan itu kami mohonkan bersamaan waktunya pada saat kami mengajukan pelaporan. Kasarnya beginilah, kita mau laporan, mau kooperatif dan lain-lain, tapi negara harus hadir menjamin keamanan klien kami. Begitu. Polda Jawa Tengah menyatakan kesiapannya membantu Polda Metro Jaya untuk melakukan ekshumasi makam Sutrimo pada 12 Agustus esok. Tim medis yang dilibatkan di proses ekshumasi yaitu dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas, dan Polda Metro Jaya. Polda Jawa Tengah ini tentu saja siap membantu Polda Metro untuk pelaksanaan ekshumasi, apakah itu persiapan, kemudian pelaksanaan, maupun nanti pasca dari pelaksanaan ekshumasi. Tentu saja nanti para dokter ahli, para dokter-dokter yang memang sudah terbiasa itu dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan ekshumasi, dan tentu saja hasil dari ekshumasi ini kan nanti akan diuji kembali, akan diuji di laboratorium yang kompeten. Untuk timnya tentu saja tim dari Polda Jawa Tengah dan juga dari Polresta Banyumas dan dari Polda Metro Jaya. Keluarga berharap penyebab kematian Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan Jakarta Selatan, bisa terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Penyebab kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, masih jadi misteri. Polisi akan menggelar ekshumasi makam Sutrimo untuk mengungkap penyebab kematian. Di sisi lain, keluarga juga meminta perlindungan untuk memastikan keamanan kepada polisi. Lalu sejauh mana ekshumasi ini bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo, dan apakah ada kaitannya kematian Sutrimo dengan tindak pidana lain? Bergabung dalam diskusi kami pagi ini, pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, serta Kepala Departemen Kedokteran Forensik dari Universitas Indonesia, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ade Firmansyah Sugiarto. Selamat pagi Bapak-Bapak, dengan Tifal di sini. Ya, selamat pagi. Pagi Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini. Dr. Ade, saya mulai ke Anda dulu karena yang jadi poin krusial sekarang adalah proses ekshumasi, membongkar makam kemudian melakukan otopsi terhadap jenazah Sutrimo. Sebetulnya dalam konteks jasad yang sudah meninggal lebih dari 2 pekan, catatannya malah 3 pekan, apakah ini masih bisa diteliti penyebab kematiannya atau malah ada hal-hal yang akan jadi tantangan buat tim nanti saat melakukan otopsi ulang? Ya, jadi terima kasih Mas Tifal. Jadi otopsi pada jenazah yang sudah dikubur, apalagi sudah dikubur selama hampir 3 minggu, memiliki kesulitan utamanya adalah pada kondisi pembusukan yang terjadi pada jenazah tersebut. Memang jenazah yang ada di dalam tanah itu memiliki tingkat pembusukan yang lebih lama ya dibandingkan di udara bebas. Namun dengan adanya kondisi di dalam tanah, di adanya hewan-hewan pengerat lainnya dan lain sebagainya, itu pasti akan mempersulit pemeriksaan. Pasti kalau dikatakan apakah lebih baik yang segar dibanding yang sudah dimakamkan, pasti lebih baik ya temuannya pada yang segar, jenazah yang masih segar. Namun ini adalah suatu upaya maksimal ya yang bisa kita lakukan dari kedokteran forensik untuk mencari penyebab kematiannya. Tentunya kita dari pemeriksaan, kita akan lakukan pemeriksaan secara teliti, mulai dari pemeriksaan luar jenazah,
pemeriksaan dalam ya, dan termasuk pengambilan sampel-sampel, dan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan jaringan lunak maupun jaringan keras seperti tulang. Jaringan lunak tentunya kita harus periksa lebih hati-hati lagi kulit-kulit ya, karena warna kulit yang sudah membusuk akan menimbulkan sedikit perbedaan, terjadi postmortem discoloration, sehingga yang akan menunjukkan mirip-mirip dengan gambaran perlukaan, gambaran memar di sana. Belum lagi pemeriksaan dalam juga kita akan organ-organ juga sudah mulai melunak, darah sudah melisis. Ini yang menimbulkan kesulitan yang sangat besar, terutama dalam melihat apakah ada kelainan-kelainan makroskopik ya dari organnya. Kemudian kita sampel-sampel di bagian mana yang harus kita ambil, ya itu yang tentunya teman-teman pasti akan mengalami kesulitan di sana. Tapi pada prinsipnya secara teknis adakah hal yang berbeda antara proses ekshumasi, dalam hal ini jenazah sudah dimakamkan dulu baru kemudian diotopsi, dengan proses otopsi sebelum jasad dimakamkan, Pak? Jadi kalau secara teknis tidak ada perbedaan ya, semua caranya sama, mulai dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Namun kesulitannya tadi ya, kita bertemu dengan jenazah yang sudah membusuk dan sudah ada di dalam tanah, di mana mungkin zat-zat tubuh tadi sudah mencair dan sudah terserap ke dalam tanah sebagian, lalu juga ada hewan-hewan pengerat yang ada di dalam tanah yang juga akan bisa mengaburkan hasil-hasil pemeriksaan. Itu yang harus diwaspadai. Oke, di sisi lain juga di sini Pak Hudi, belum lama ini dari Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan kematian Soetrimo ini naik statusnya ke tahap penyidikan. Apakah kita bisakah kemudian kita mengambil kesimpulan, oh udah ada nih radar tersangkanya, atau dari proses ekshumasi ini jadi penegas untuk kemudian polisi baru bisa menetapkan tersangka? Ya, kalau menurut saya ya, naiknya ke tingkat penyidikan itu berarti telah ditemukan diduga kuat ada tindak pidana yang terjadi terhadap Pak Soetrimo ini. Namun dalam tahap penyidikan ini, ya belum tentu ada nama tersangkanya. Oleh karena itu, untuk menentukan nama tersangka, ya polisi harus mencari alat-alat bukti lain tuh. Salah satunya adalah hasil keterangan forensik, seperti itu. Namun setelah mendapatkan kepastian dari keterangan forensik tentang penyebab kematiannya, ya mungkin di sini agak mengalami kesulitan untuk menentukan tersangkanya. Karena kan Soetrimo ditemukan mati di dekat klinik kesehatan itu. Tapi bagaimana apabila terjadi ada racun yang masuk ke tubuh ya, siapa yang memberikan, bagaimana cara masuknya dan sebagainya, itu perlu penyelidikan lebih lanjut untuk menentukan seorang tersangka dalam kasus tersebut. Sehingga ekshumasi ini jadi penting, satu hal, atau Anda masih melihat hal yang lain rasanya masih ganjil dan belum dicoba dideteksi oleh otoritas terkait untuk menentukan penyebab dari kematian Soetrimo ini, Pak Hudi? Ya, menurut saya ekshumasi ini sangat penting ya, karena memang harus tahu penyebab kematian itu apa ya. Seperti itu, karena kan kemarin ditemukan katanya dalam keadaan berbusa. Nah, berbusa ini disebabkan oleh apa? Nah, oleh karena itu ekshumasi ini menjadi kalau dibilang bukti itu bukti mahkotanya nih, apa penyebabnya sehingga yang bersangkutan menjadi meninggal dunia. Nah, oleh karena itu ya saya berharap nanti dalam proses forensik ya yang dilakukan oleh kepolisian, saya juga berharap itu tim forensiknya ada dari beberapa rumah sakit kalau bisa itu, untuk memastikan objektivitas hasil forensik tersebut, begitu Mas. Ada dorongan juga di sini Dokter Ade, proses forensik bisa berjalan transparan dan independen. Tadi Pak Hudi juga menyarankan beberapa pihak rumah sakit juga dilibatkan dalam proses ekshumasi. Kalau Anda menerjemahkan konteks dari transparan dan independen dalam proses ekshumasi ini, adakah batasannya atau kemudian proses yang terbuka itu dalam bentuk seperti apa, Dokter Ade? Ya. Yang jelas semua dokter forensik itu di dalam berpraktek memiliki pedoman etika dan disiplin ya. Jadi pasti memiliki standar untuk menjaga keilmiahannya dan independensinya ya, serta imparsialitas. Dokter forensik itu bekerja tidak
kadang-kadang kita memberikan hasil yang tidak sesuai dengan maunya masyarakat, tidak sesuai dengan opini masyarakat. Kenapa? Karena memang itulah fakta yang ada di tubuh jenazah, itulah yang kita laporkan. Ya, termasuk nanti apapun hasilnya ya tentu itu yang dilaporkan. Kalau apakah nanti masing-masing dokter forensik ini tadi saya rasa juga usulan yang sangat baik ya, berasal dari beberapa center tentunya untuk bisa saling memperkuat dan bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa imparsialitas itu bukan hanya ada di dalam pedoman tapi juga ditunjukkan dengan adanya anggota tim yang berasal dari berbagai tempat ya, rumah sakit ataupun fakultas kedokteran tadi. Sekalipun tentunya itu tidak mungkin seorang dokter forensik akan membuat hasil yang berbeda dari apa yang dia lihat, tapi memang tadi sekali lagi saya sampaikan adanya kesulitan-kesulitan yang pasti akan ditemui. Ada kondisi pemeriksaan, kondisi jenazah yang diekshumasi. Dan tenaga-tenaga medis apa saja atau pihak-pihak mana saja, lintas disiplin ilmu apa saja yang dibutuhkan dalam proses ekshumasi dengan kasus yang terbilang cukup menyita perhatian publik seperti ini, Dr. Ade? Ya, tentunya dalam pemeriksaan forensik kita butuh ada tim dari kedokteran forensik ya, yang dibentuk dari Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Selanjutnya nanti tentunya dari sampel-sampel ini harus kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan laboratorium untuk penentuan kandungan zat-zat tertentu, maupun pemeriksaan histopatologi forensik untuk melihat apakah ada gambaran kerusakan jaringan tubuh akibat suatu zat tertentu. Jadi dari situ yang kita dua hal itu yang pasti akan dibutuhkan untuk membantu kita menegakkan penyebab kematiannya. Oke, dalam laporan yang disampaikan pihak keluarga, Pak Hudi, ini aduannya ada dua kemungkinan. Pasal dugaan pembunuhan dan pasal dugaan pembunuhan berencana. Kalau melihat rekam jejak kasus dari pengusutan yang berjalan sudah seperti ini, Pak Hudi, potensinya mengarah kemana dan bukti apa yang rasanya tidak terbantahkan sejauh ini? Kalau menurut saya diduga kuat ini adalah pembunuhan berencana ya. Karena kan dari data sekunder yang saya dapat dari media, diketemukannya busa dari mulut korban. Ini berarti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh korban. Nah, untuk sesuatu yang masuk di tubuh korban ini tentu kan ada perencanaan bagaimana cara memasukkan sesuatu itu ke tubuh korban. Bedanya pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana itu hanya ada jeda saja tuh di situ. Nah, jeda itulah ada kesempatan orang untuk berpikir bagaimana cara melakukan pembunuhan dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang, seperti itu, Mas. Sehingga kalau saya menduga kuat ini adalah pembunuhan berencana, bukan pembunuhan biasa. Kalau pembunuhan biasa itu kan orang ketemu, timbul sengketa, lalu terjadi perkelahian yang mengakibatkan kematian orang. Tapi kalau ada busa dari tubuh korban keluar pada saat ditemukan, ya bisa jadi ini adalah pembunuhan berencana karena memang timbulnya busa itulah yang harus didalami nanti oleh dokter-dokter forensik pada saat pemeriksaan. Oke, kemudian harus butuh penjelasan lagi dari proses ekshumasi yang berjalan besok hari di tanggal 12 Agustus ya, hari Rabu. Cuman kalau melihat kasus yang sekarang ini sampai kemudian baru di awal tahap penyidikan ini, Pak, rentang waktu, karena kan yang kita pahami dalam kasus pembunuhan berencana itu pasti ada rentang waktu untuk berpikir yang kemudian menyiasati sesuatu. Bagian menyiasati yang rasanya tidak terbantahkan dari sini di bagian mana? Karena kan sampai sekarang juga belum ketahuan tersangkanya siapa, Pak Udi. Ya, oleh karena itu kan polisi harus menyelidiki itu secara komprehensif ya, menyeluruh ya. Detik dari detik itu dari perjalanan Sutrimo dari rumah ke arah sana itu harus diteliti apa yang di rumah itu, apa yang dimakan, siapa yang menyajikan. Itu betul-betul harus diteliti tuntas itu oleh pihak penyidik karena kan jenazah Sutrimo itu hanya ditemukan di dalam itu klinik kesehatan yang sudah tidak jalan juga kan, seperti itu. Nah, dia tujuannya itu ke situ apa? Jadi semua tuh dari A per Z tuh detik per detik dari perjalanan dari rumah itu memang harus diteliti tuh. Bahkan di rumah juga sebelum perjalanan dia makan apa, minum apa, atau ada yang memberikan makanan atau apa, itu harus diteliti sedetil-detilnya.
Dan harusnya menurut Anda ini kasus sebetulnya bisa didapatkan bukti-bukti yang kuat, terang benderang, sehingga tidak perlu makan waktu sampai lebih dari 3 pekan seperti ini? Betul, menurut saya ini 3 pekan ini memang mengandung resiko seperti tadi disampaikan oleh Dr. Adi itu, bahwa sudah banyak hal-hal yang mungkin membusuk sehingga agak mengalami kesulitan ya daripada jenazah yang fresh. Seharusnya memang tidak perlu sampai lama seperti ini karena memang kan kasus ini memang kasus publik ya. Seyogyanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kasus ini atau orang-orang yang terdekat dengan yang bersangkutan, maka itu polisi seyogyanya ada inisiasi ya untuk melakukan penyidikan langsung terhadap kasus ini sehingga tidak berlarut-larut seperti ini. Kalau berlarut-larut seperti ini tentu ada resiko kan yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, itu ada resiko bahwa jenazah itu lebih baik yang fresh daripada yang sudah dimakamkan. Oke. Kembali menyangkut soal ekshumasi ini, Dokter Ade. Kalau kemudian dari secara teknis sedikit banyaknya tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda, maka untuk rentang waktu proses sebelum, saat, dan setelah ekshumasi bisa makan waktu berapa lama sampai kemudian keluar hasil dari proses autopsi ulang itu tadi, dari ekshumasi itu tadi, Dokter Adi? Ya, kalau kita lihat, yang saya ingin tegaskan dulu bahwa dokter forensik itu bekerja kita dengan titik nol ya. Jadi kita tanpa asumsi apapun, kita melihat jenazahnya dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, kemudian kita menyusun puzzle itu tadi, mana yang kemudian kita pertimbangkan juga, mana yang menjadi adekuat untuk menimbulkan sebuah kematian. Nah, ini memang proses ini yang tidak sebentar. Kalau pengalaman kita berapa kali melakukan ekshumasi daripada kasus-kasus nasional sebelumnya, itu rentangnya bisa mencapai 2 bulan ya. Karena apa? Karena kita bukan mencari cepat, kita mencarinya tepat ya, secara baik secara ilmiah maupun tadi kesesuaian dan kecukupan dari sebuah bukti itu menimbulkan akibat. Bagaimana sebuah adanya barang ataupun hal yang relevan di dalam kejadian kematian almarhum dan kemudian terjadi terhadap akibat, itu perlu kita pertimbangkan secara ilmiah kecukupannya. Nah, ini yang tidak bisa sebentar. Kita kadang perlu ambil bukti lagi, kita perlu cross check lagi ke dalam slide histopatologinya, kita perlu cross check lagi ke laboratorium dan lain sebagainya. Di proses itu bisa bolak-balik sampai akhirnya kita bisa yakin dan mengatakan adekuat untuk penyebab kematiannya. Jadi rata-rata kalau bisa mencapai 2 bulan. Oke, maksimalnya 2 bulan. Saya butuh penegasan lagi. Dalam rentang waktu 2 bulan itu, hal apa yang rasanya jadi makan waktu dalam artian untuk memastikan proses forensik ini atau proses dari autopsi ulang ini betul-betul tegak nih arahnya, tegak proses dari menemukan penyebab dari kematian jasad itu tadi? Ya, semua sampel yang kita akan nanti ambil dari proses ekshumasi ini kan sampel-sampel yang sudah mengalami dekomposisi ya. Maksudnya jadi bukan sampel yang normal lagi gitu ya, sampel yang dari komposisi, sehingga baik dari treatmentnya maupun nanti pemeriksaan yang nggak mungkin buru-buru di sana. Dalam misalnya contohnya pada saat kita ingin mengambil membuat sediaan histopatologi forensik pun itu nggak mungkin buru-buru, pasti harus kita preservasi yang bagus agar jaringannya layak dan adekuat untuk optimal untuk kita lakukan pemotongan slide. Kemudian dari pemeriksaan slide pun juga harus kita periksa beberapa kali, dan bahkan kadang-kadang tidak hanya 1 orang. Dari tim itu kan ada misalnya ada 5 orang saling melihat dan kemudian kita berdiskusi dan bagaimana nih, apakah kita simpulkan dapat adekuat atau tidak. Itu proses itu terjadi terus dan ini memang yang memakan waktu. Dan slide pemeriksaan itu juga tidak hanya 1 atau 2, bisa banyak ya, bisa sampai 40 slide dengan mungkin sediaan jaringan pun dari organ itu bisa lebih dari 5 jaringan. Nah, ini yang tidak sebentar, Mas ya. Oke, proses yang tidak sebentar, Pak Hudi, sehingga kalau kemudian asumsinya proses ekshumasi ini jadi kunci untuk kemudian menetapkan penyebab dari kematian Soetrimo, dan semoga ini bisa jadi jalan untuk menemukan siapa tersangkanya. Dalam rentang 2 bulan menunggu ini, kalau kemudian lama nih Pak,
polisi bisa berbuat apa kalau begitu? Karena ini udah kadung naik ke penyidikan. Ya, kalau menurut saya memang kita harus memberikan kesempatan kepada tim forensik ya untuk mengetahui penyebab kematiannya. Memang tidak mudah, oleh karena itu kita seyogyanya memang memberi waktu ya. Yang tadi dibutuhkan sama Pak Ade itu sekitar 2 bulan ya. Namun dalam rentang 2 bulan ini, saya yakinlah teman-teman kepolisian itu mempunyai keahlian khusus dalam hal mengungkap kasus ini. Mereka dapat membuat rekam jejak terlebih dahulu lah apa yang dilakukan Sutrimo sebelum yang bersangkutan meninggal dunia ya, dari perjalanannya tuh sejak dari rumah sampai ke tempat ditemukannya meninggal dunia. Oleh karena itu, karena ini kasus publik ya, saya berharap teman-teman di kepolisian ya tidak membuang-buang waktu ya, harus bekerja secara profesional dan cepat sehingga kasus ini tidak berlama-lama di masyarakat, karena masyarakat itu butuh informasi juga terkait apa sih penyebab kematiannya, apa ada kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan ini atau tidak, sehingga masyarakat itu butuh informasi itu. Jangan sampai informasi itu terlalu lama ya. Tapi dengan dibutuhkan waktu 2 bulan itu, menurut saya ya memang itu dari tim forensik dari Pak Ade itu ya, itu hal-hal yang wajar aja ya dalam 2 bulan ini, karena memang tidak mudah untuk menemukan itu. Saya juga pernah melihat proses forensik itu terjadi dan memang itu tidak mudah ya. Seperti itu. Oke, ini kan sudah ada 24 saksi kalau kata polisi diperiksa dalam proses penyelidikannya. Karena status dari Sutrimo ini sebagai yang disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Pak Hudi, menurut Anda majikannya dalam hal ini, Febri Adriansyah, juga perlu diperiksa nggak sebagai saksi kunci di sini? Ya, kalau menurut saya semua yang keterkaitan ya dengan almarhum Pak Sutrimo itu ya perlu itu diperiksa juga ya. Karena memang begini ya, orang yang sangat mengenal Pak Febri itu kan tentu orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang dekat sekali dengan yang bersangkutan ya, orang-orang yang ada di rumahnya. Oleh karena itu walaupun masalah ini terkait atau tidak terkait ya, yang bersangkutan tetap seyogyanya diperiksa oleh penyidik. Seperti itu sih Mas. Dan Febri Adriansyah ini menurut Anda krusial juga untuk diperiksa, begitu? Iya, menurut saya perlu ya, karena memang itu kan orang dekat yang bersangkutan dan beliau yang meng-hire yang bersangkutan kan, sehingga beliau memang seyogyanya diperiksa lah oleh penyidik. Tapi ini kan nanti tergantung kebutuhan penyidik. Penyidik tadi sudah memeriksa berapa 34 orang saksi 24. kan. 24 orang saksi ini sudah bagus lah, sudah proses yang cepat yang dilakukan oleh penyidik. Namun ya tetap untuk di sana kan kita perlu tahu tuh Sutrimo itu dipercaya sejauh apa oleh yang bersangkutan kan? Apakah hal-hal yang inti dalam rumah tangga itu juga beliau tahu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu penting juga penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Baik, satu pertanyaan singkat untuk masing-masing. Saya kembali ke Pak Hudi, karena yang saya cermati juga sampai dengan detik ini Pak, saat prosesnya masih berjalan di kepolisian, kemudian ekshumasi baru akan berjalan esok hari, dari pihak keluarga Sutrimo sudah menyampaikan aduan ke Polres Banyumas, tapi kemudian mereka meminta bantuan perlindungan kepada polisi. Meminta bantuan sampai dikawal, pengawalan tidak hanya di rumah keluarga Sutrimo, sampai ke pemakamannya pun juga diberikan. Ditambah lagi ada peluang LPSK untuk memberikan perlindungan darurat juga kepada keluarga. Anda mengaitkan kasus ini kemudian ada perlindungan, ada kekhawatiran apa di balik kasus ini sampai kemudian dari pihak keluarga minta perlindungan seperti itu? Ya, karena kalau menurut saya ya, keluarga melaporkan itu memang rentan dengan risiko ya yang terjadi. Oleh karena itu memang tadi negara harus hadir di situ ya. LPSK risiko paling besar apa Pak? Dalam hal apa? Kalau bicara risiko yang paling besar, dapat saja keluarga itu diintimidasi, diancam ya kan, untuk tidak meneruskan laporan tersebut ya, untuk tidak meneruskan laporan tersebut, atau keluarga ya diminta sudahlah menerima saja keadaan seperti ini. Dan yang paling dikhawatirkan kan apabila keluarga ini sudah melakukan laporan,
ya ada ancaman-ancaman berupa psikis maupun fisik yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini. Oleh karena itu ya negara memang hadir, karena seringkali ya kejadian perkara itu saksi-saksi itu tiba-tiba tidak bersaksi karena ada sesuatu yang tidak jelas di belakangnya. Oleh karena itu saya berharap tuh LPSK ya langsung secara darurat melakukan perlindungan terhadap keluarga ya, seperti itu. Oke. Terakhir, Dokter Ade, kalau Anda mencermati prosesnya nanti, karena ada dorongan untuk terbuka dan transparan itu tadi, dari pihak keluarga batasannya akan bagaimana ikut serta dalam proses ekshumasi, dan lokasi dari proses itu akan berlangsung di rumah sakit kah? Atau bisa jadi di area tempat pemakamannya, atau mungkin ada lokasi lain untuk memastikan semuanya berjalan tanpa ada hambatan teknis? Ya, kalau menurut saya yang terbaik buat kita semua adalah kita semua harus melihat ini sebagai upaya maksimal terakhir ya, karena jenazah itu harus kita lakukan otopsi, memang dibutuhkan untuk kepentingan peradilan, dan nanti hasil yang akan dibuat pun akan kita sampaikan kepada pihak penyidik dan untuk kepentingan peradilan, jadi pro justisia. Lalu untuk pemeriksaannya tentunya semua hal yang optimal harus disiapkan, termasuk tempat pemeriksaan, dan termasuk buat semua pihak juga harus bisa menerima kalau misalnya ternyata kita melakukan pemeriksaannya tidak bisa 1 hari ya, termasuk misalnya kita harus misalnya 2 hari sehingga jenazah harus menginap dulu di rumah sakit dan baru keesokan harinya baru bisa dimakamkan, itu juga bagian dari pemeriksaan. Demi apa? Demi tujuan ketelitian dan kehati-hatian kita tadi gitu ya. Tidak harus terburu-buru pemeriksaan jenazah itu, yang penting kita adalah teliti dan hati-hati sehingga semua sampel, semua bukti-bukti yang ada di tubuh jenazah itu bisa kita kumpulkan dengan baik. Apalagi dengan kematian yang sudah berjalan lebih dari 2 pekan, sudah menuju pekan ketiga seperti ini, memastikan semuanya betul-betul terang benderang, ini yang jadi penting di sini, apalagi kasusnya sudah menarik perhatian publik. Dr. Ade, terima kasih sudah bergabung. Pak Hudi juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi, terima kasih. Diskusi lain akan hadir usai jeda, saudara. Media Iran merilis video yang memperlihatkan